Hey, what's good everybody? It's your girl Indah G here, just wishing y'all an Eid Mubarak to those that celebrate. Semoga Allah menerima amal ibadah kalian semua, since He's definitely not accepting mine. And most importantly, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua. One thing that I really like about Eid whenever it rolls around every year is not only that it is a time of forgiving one another for each other's mistakes, but it's also a time of heavy introspection and self-reflection, which is something that I have been doing a lot, especially in light of my recent controversy. Yeah, let's talk about the elephant in the room since everybody's still piped up over that shit. And I will say this, I agree with a lot of the comments and DMs that I've been receiving from people saying that amongst all other things, the one thing that I really severely lack a lot of the times is sensitivity. And it's true, I'm a very crass person. And the number one most common feedback that I receive from everybody, whether it be followers and audience members to even the people in my personal life, they're always saying, Indah, you make a lot of really good points, and most of the time, you are factually accurate, but it's that you lack the ability to relay your information and convey your ideas in a way that is more gentle and more polite. I've come to realize that being a direct and straightforward personality has no place in a society like Indonesia, and I see that now, and I've come to terms with that now, and it is on me that I have not been able to assimilate my character and my demeanor to fit within my current local context. Jadi yang saya ingin minta maaf adalah kekurangan dan kesalahannya saya yang di situ. I'm not apologizing for anything else, by the way. But that one I definitely do have to apologize. Karena ya, semua dinamika dan respons dari beberapa hari ini memang membuat saya sadar bahwa masih banyak hal yang harus saya pelajari, terutama tentang budaya Indonesia. And while I'm at it, I also need to brush up on my Indonesian. Yes, I know. And moving forward, I will be sure to amend the way that I carry myself in front of the camera. I will be more selective with my words, and I will try to be more sensitive about the general population's feelings. Guys, ada update terbaru nih dari Indah G. Kalian inget kan? YouTuber yang ngatain Indonesia itu kekurangan kosakata. Bahasa Indonesia kekurangan kosakata. Nah, dia akhirnya minta maaf karena mengatakan Indonesia itu miskin kosakata. Tapi yang aku lihat nih dari klarifikasinya dia ini, dia tetap aja kayak songong gitu loh minta maaf ya. Iya, even bener cara penyampaian dia yang salah gitu ya. Tapi gak usah juga lu, maksud aku ya, sorry maaf jadi emosi gini. Maksud gue kalau emang lu minta maaf untuk satu hal itu ya udah gitu. Gak usah lu perjelas dengan lu ngomong, gue minta maaf karena gue kurang sopan ya cara pemilihan bahasanya untuk menyampaikan sebuah informasi. Tapi lu gak usah mempertegas juga, bukan hal yang lain ya guys. Ya, orang juga udah tahu dari konteks bicara lu cuman minta maaf karena bahasa lo yang ngomongin miskin itu, miskin, bukan yang lain. Ngapain lo pakai mempertegas dengan mimik wajah lo dan cara ngomong lo yang gak banget menurut gue. Kayak lo tuh tetap songong kalau menurut gue ya. Sorry ya guys, bukan apa. Gue emang emosi banget jujur. Nah, menurut kalian setelah lihat klarifikasi minta maafnya Indah ini, pendapat kalian kayak gimana? Gue pengen tahu pendapat kalian. Ada yang setuju sama pendapat gue atau punya pendapat sendiri? Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng-bareng biar gue tahu juga point of view kalian. Bahasa Indonesia itu sebenarnya bahasa yang miskin kosakata, and it's very true, especially compared to languages like Arabic. Hari ini saya ingin berbicara mengenai ucapan ini dan implikasinya kepada kita-kita dari Australia yang ingin berbicara dengan orang Indonesia dalam bahasanya sendiri, bukan hanya dalam bahasa yang mereka pahami. Cukup sering didengar bahwa bahasa Indonesia itu adalah sebuah bahasa yang mudah. Memang, bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Mengucapkannya panjang kan, bisa bikin pusing, tapi kalau dibaca pelan-pelan jelas. Beda dengan bahasa Inggris, contohnya dengan kata though. Jika kita menambah R, though, dengan suara O menjadi through. Padahal huruf hidup nggak berubah, O bisa menjadi U. Terus kalau diambil hanya, though bisa menjadi tough. Kok GH bisa menjadi F?
ribet juga ya. Tata bahasa Indonesia juga relatif mudah. Kalau ada sebuah kalimat, misalnya saya berjalan ke pasar, kalau gantikan kata saya dengan kata Anda, dia, atau mereka, kata-kata yang lain tidak berubah. Beda dengan bahasa Inggris. I am going to the market, she is, they are. Pusing kan? Dengan menerjemahkan ke sebuah kalimat dari misalnya bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang informasi yang berada di dalam kalimat bahasa Prancis itu bisa hilang. Misalnya, apakah kalimatnya dalam kala kini atau kala lampau, atau jenis kelamin kata-katanya. Mungkin sebuah contoh adalah la table, yaitu meja dalam bahasa Prancis. Itu harus diawali dengan kata la, bukan le, karena table itu adalah sebuah kata yang memiliki jenis kelamin perempuan dalam bahasa Prancis. Kenapa ya? Mungkin sebaiknya Anda bertanya kepada seorang Perancis, tapi pokoknya harus dihafal deh. Satu hal lagi yang bikin bahasa Indonesia relatif mudah untuk kita yang bisa berbahasa Inggris adalah cukup banyak kosakata yang diambil langsung dari bahasa kita. Dengan demikian, jika Anda tidak tahu sebuah kata dalam bahasa Indonesia, coba saja mengindonesiakan sebuah kata bahasa Inggris, siapa tahu orang mengerti. Konstruksi, informasi, terminal, integrasi, kamera, dan seterusnya. Jadi dengan mempertimbangkan semua ini, apakah ini berarti bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Ataukah yang terkadang didengar sebuah bahasa yang sederhana? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat sedikit tentang sejarahnya bahasa Indonesia. Konsep bahasa Indonesia itu sebenarnya masih relatif mudah. Walau bahasa Melayu sudah digunakan dalam Nusantara sebagai bahasa perdagangan selama ratusan tahun, konsep bahasa Indonesia baru diberi nama dengan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 yang menyatukan semangat warga Hindia Belanda untuk mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan negara Indonesia dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dibangun sebagai konsep di atas fondasi ratusan bahasa yang lain yang sampai sekarang masih berdampak kepada gaya bicara para pembicara bahasa Indonesia. Dalam omongan seorang penutur asli bahasa Indonesia bersama temannya, dalam 15 menit dia bisa menggunakan kata-kata dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Sunda, Jawa, Betawi, Hokkien, Melayu, Minang, dan seterusnya. Dan yang saya bermaksud bukan kata serapan seperti restaurant dalam bahasa Inggris yang dari bahasa Prancis atau kulkas dalam bahasa Indonesia yang ratusan tahun lalu masuk dari bahasa Belanda. Ini benar-benar bahasa yang berbeda dan memiliki kosakata dari belasan bahasa itu belum cukup untuk para pembicara bahasa Indonesia. Kata-kata dari bahasa-bahasa itu juga bisa diubah untuk mengubah makna dari omongan si pembicara. Sebagai contoh, teman saya pernah menerima SMS dari seseorang yang dia tidak kenal. Saya sorotkan dulu ya. Ciank wis pelg lum. Beginilah SMS salah sambung teman saya ini. Nah, apakah benar-benar salah sambung? Saya nggak tahu. Tapi saya rasa mungkin dari 1.000 orang Indonesia, mungkin di atas 990 yang dapat mengerti maksudnya SMS ini. Kalau para murid bahasa Indonesia, ya mungkin sebaliknya. Bagi Anda yang belum mengerti, saya terjemahkan dulu ya. Kalau ciank itu kata sayang, dibikin imut atau jijik, tergantung pandangan pembaca, namanya bahasa alay itu. Wis itu dari bahasa Jawa. Tanya orang Indonesia, dia pasti bilang itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa. Tapi semua orang Indonesia itu ngerti. Dan di bahasa Jawa yang agak kasar, ngoko namanya. Artinya sudah. Pelg itu singkatan dari pulang, dan lum itu singkatan dari belum. Jadi seutuhnya menjadi sayang sudah pulang belum. Nah, saya rasa hampir setiap murid bahasa Indonesia bisa mengerti kalimat ini. Nah, mengapa si pengarang SMS mesra ini mengambil sesuatu yang mudah dan bikinnya susah bagi kita-kita yang ingin belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk kenapanya mungkin harus tanyakan kepada orangnya. Tapi yang jelas, dia tidak sendiri dalam kebiasaannya mengirim SMS seperti ini. Menggunakan kosakata dari bahasa lain dan menggunakan ejaan yang aneh-aneh merupakan sebuah praktek umum untuk orang Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, budaya Indonesia, tata krama juga sangatlah penting.
Dan hal ini terlihat pada setiap bahasa daerah yang saya kenal dan pastinya dalam bahasa Indonesia juga. Contoh terbaiknya mungkin ada dengan kata Anda. Kalau Anda sedang bicara bahasa Indonesia dan ingin menyapa seseorang, Anda harus memilih dari belasan hingga puluhan kata untuk Anda. Anda, kamu, sayang seperti Bang SMS tadi, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Lo, Ente, Panjenengan, Abang, Akang, Nona, Neng, Koko, Cici, You. Tapi di Indonesia kan, ini buku You, buku You kan, bukan buku I. Atau Ni dari bahasa Mandarin, nama si orang tersebut. Mas John udah minum belum? Atau lebih banyak lagi. Dan awas kalau salah bisa ditampar loh. Nah, dengan memilih salah satu kata dari belasan yang saya sebutkan tadi, seseorang yang mendengar sebuah kalimat antara dua orang bisa mengenal banyak mengenai si pembicara dan juga mengenai orang yang dimaksud dengan kata Anda itu. Dan hubungan antara kedua orang itu kadang-kadang bisa dikenal tempat asal, perbedaan status, perbedaan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap kata yang saya sebutkan tadi diratakan menjadi hanya satu kata you. Seluruh kekayaan yang berada di dalam pemilihan kata yang tepat hilang atau diratakan dalam proses penerjemahan. Ayo, sekarang bahasa siapa yang sederhana? Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah bahasa Indonesia itu sebuah bahasa yang mudah? Jawaban saya, tergantung. Kalau yang Anda maksud dengan bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia pas-pasan, mungkin saja itu bisa dibilang relatif mudah dibanding dengan bahasa-bahasa lain. Selamat siang, di mana toilet, terima kasih. Memang itu tidak begitu susah. Tapi, kalau kita balik lagi kepada ucapannya Bapak Presiden Mandela, bahasa Indonesia pas-pasan adalah sebuah bahasa yang orang Indonesia pahami, bukan bahasanya sendiri. Jika Anda ingin berbicara dengan seorang Indonesia dalam bahasanya sendiri, maka Anda harus akrab dengan puluhan kata untuk Anda. Dan beberapa lagi untuk saya. Evolusinya bahasa Indonesia yang terus berlangsung dan segala kompleksitas yang timbul oleh karena interaksi bahasa Indonesia dengan ratusan bahasa lainnya yang sampai sekarang masih berada di dalam negara Indonesia. Nah, saya tidak tahu apakah mencapai kelancaran seperti seorang penutur asli dalam bahasa Indonesia itu lebih susah atau lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, bahasa Cina. Tapi saya merasa bahwa seorang yang mengatakan bahasa Indonesia itu mudah sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan mereka. Nah, orang macam itu nggak usah ditangkapin lah. Nah guys, daripada emosi dengar pernyataan minta maafnya Indah G, mending kita refreshing, kita sibukin diri, kita menghibur diri dengan nonton film atau melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, kalau kalian yang mau nonton film atau memaraton film di libur panjang Lebaran kali ini, aku punya rekomendasi. Kalian bisa ke aplikasi Bilibili, aplikasi nonton di Play Store. Di situ ada namanya aplikasi Bilibili atau bilibili.tv. Di situ filmnya, seriesnya, animenya, semuanya lengkap ada di situ. Nah, silakan, buruan cek. Silakan cek ya di websitenya ataupun di Play Store, bisa kalian cek. Siapa yang tahu ini anime apa? Kalian kalau pecinta anime pasti tahu ini anime apa. Nah, kalau kalian pengen nonton lebih banyak episode anime ini nih, atau anime-anime yang lain, lihat deh, seru kan ini. Apalagi anime-anime yang lain juga banyak guys. Kalian bisa saksikan semuanya cuman di aplikasi Bilibili di Play Store atau di bilibili.tv. See you guys, kita nonton bareng. Diskusi di kolom komentar ya. Kalian suka apa? Suka anime apa? Series apa? Film apa? Kita berbagi watchlist lah. Siapa tahu aku bisa juga nonton kesukaan kalian juga bisa. Nanti kalau kalian komen, aku juga bisa balas. Jadi kalian tahu nih film kesukaan aku tuh apa.
nampilin banyak-banyak klipnya ya guys, klip animenya maksudku, karena takut kena hak cipta guys.